Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perpindahan kalor. Ya. Pengaruh perpindahan kalor. Kalor yang berpindah dari satu benda ke benda lain dapat mempengaruhi benda yang didatangi atau ditinggalkannya. Ya. Nah, untuk benda yang dipengaruhi oleh perpindahan kalor, ya, diantaranya dalam aspek wujud dan ukurannya, ya. Nah, ketika suatu benda didatangi oleh kalor, ya, atau suatu benda mengalami penambahan kalor atau panas sehingga menyebabkan suhunya naik, nah maka benda tersebut akan mengalami yang namanya pemuaian. Ya. Nah, pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran suatu benda, baik itu panjang, lebarnya, ya, atau volumenya, ya, akibat adanya peningkatan suhu atau akibat masuknya kalor ke dalam benda tersebut. Dan sebaliknya, jika suatu benda ditinggalkan oleh kalor, maka suhunya akan turun, ya. Maka dia akan mengalami penyusutan. Nah, penyusutan ini sebaliknya dari pemuaian. Penyusutan ini benda itu akan mengalami penurunan atau pengurangan ukuran, baik itu pengurangan panjang, lebar, luas, atau pengurangan volumenya. Ya. Jadi sekali lagi, kalau pemuaian itu diakibatkan adanya kalor masuk, ya. Kalau penyusutan diakibatkan oleh kalor keluar. Ya. Nah, kemudian pengaruh lain perpindahan kalor terhadap benda itu adalah dalam aspek wujudnya. Ya. Nah, wujud benda itu bisa berubah akibat perpindahan kalor. Ya, nah ini akan dijelaskan lebih rinci, ya, dalam sebuah gambar. Nanti kita akan menggambar sebuah segitiga wujud zat, ya. Yang pertama ada zat cair, ya, kemudian padat, ada juga gas, ya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai pemuaian dan penyusutan, ya. Nah, ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bagaimana cara memasang jendela, ya, oleh tukang, ya. Dimana ketika jendela dipasang itu biasanya ada dilebihkan ruangnya, ya. Jadi ada ruang muai, ya, ada ruang muai pada saat memasang jendela. Apa harapannya? Yaitu supaya ketika jendela tersebut terpancar oleh radiasi dari sinar matahari, ya, jendelanya mengalami pemuaian atau dia ukurannya membesar, ya, dia tidak retak atau bahkan bisa pecah, ya. Nah, maka disediakan ruang muai. Jadi jendela yang dipasang itu tidak pas ukurannya, tetapi dia dilonggarkan, ya. Kemudian yang kedua itu pada ban atau roda, ya. Ketika mengisi roda atau ban dengan udara itu tidak sampai keras, tidak sampai penuh. Karena, ya, ketika terjadi pemuaian, udara itu bisa bertambah volumenya, tambah besar. Nah, jika sudah maksimal, ya, sebelum terjadi pemuaian, maka ketika memuai udaranya itu, ya, ban akan pecah, ya, dan membahayakan pengemudinya, gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah pemasangan rel
ya, pemasangan rel. Ada ruang muainya juga. Ya, sehingga ketika rel bertambah panjang ya. Nah, ini contohnya rel yang satu dengan rel yang lainnya itu ada ruang muai ya, ada jarak. Jadi ketika memanjang, nah maka menempel keduanya itu. Tapi kalau misalnya tidak ada ruang muai ya, misalnya pas ya. Nah, tiba-tiba rel sebelah kanan dan kiri itu bertambah panjang, maka yang terjadi itu adalah bahaya ya, relnya bisa mengangkat gitu ya. Ya, bisa mengangkat relnya atau bisa berbelok ya ke kanan atau ke kiri. Jadi tidak lurus lagi. Nah, maka saat pemasangan rel itu ada yang namanya ruang muai juga. Dan yang keempat contohnya itu pemasangan pada kabel listrik ya. Kabel listrik. Nah, itu berkaitan dengan pemuaian juga atau penyusutan ya. Jadi kabel listrik itu biasanya dipasang ketika siang hari itu kendor ya. Nah, harapannya supaya ketika malam hari terjadi penyusutan atau pengurangan panjang kabel ya, karena dia mengalami penyusutan. Nah, diharapkan kabelnya itu tetap normal ya, jadi tidak tertarik antara tiang dan tiang itu tidak saling menarik jika dipasangnya pas ukurannya. Nah, maka ketika siang hari ketika memasang kabel itu dipanjangkan, dilonggarkan atau kendor ya. Nah, sehingga ketika malam hari itu tidak saling tertarik tiang listriknya itu, tetapi normal ya. Itu. Nah, kemudian peristiwa pecahnya gelas ya, contohnya pecahnya gelas ya, gelas pecah akibat dari menuangkan air panas ya. Nah, biasanya gelas yang pecah itu dalam kondisi basah ya. Dalam kondisi basah atau gelasnya dingin. Nah, ketika dituangkan air panas yang mendidih itu bisa langsung pecah. Kenapa? Karena terjadi pemuaian yang tidak merata. Di sebagian bagian gelas itu sedang dingin ya, menyusut. Di bagian yang lain terkena panas yang sangat ya, sehingga menyebabkan pemuaian seketika. Nah, akhirnya tidak seimbang antara kaca bagian gelas yang menyusut dengan yang memuai. Akibatnya terjadilah gelasnya itu menjadi pecah. Nah, itulah pengaruh perpindahan kalor ya pada aspek ukuran suatu benda. Nah, selanjutnya perubahan terhadap wujud benda ya. Nah, pada wujud benda itu kita mengenal ada 6 jenis perubahan ya. Nah, sebelumnya kita ingat kembali bahwa benda itu ada 3 jenis wujudnya itu ya. Yang pertama ada wujud gas, kemudian yang kedua ada padat, dan yang ketiga ada wujud bendanya itu cair ya. Nah, misalnya suatu benda itu dalam kondisi wujud gas ya. Nah, kemudian dia bisa berubah menjadi wujud padat ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dia harus melepaskan kalor ya. Dia harus melepaskan kalor ya. Maka dia suhunya akan turun ya. Nah, perubahan wujud dari gas ke padat itu disebut mengkristal ya. Mengkristal atau sering digunakan pada proses pembuatan kamper ya, dari gas menjadi padat, kamper ya. Nah, sebaliknya benda padat ya itu bisa menjadi gas ya.
Nah, istilahnya adalah menyublim, ya, menyublim. Nah, ini peristiwa pada kamper atau campur barus, ya. Ketika disimpan di lemari dalam bentuk padat, nah, dia berubah menjadi gas. Itu akibat dari menerima kalor, ya. Nah, kemudian dari zat padat dengan zat cair. Ya. Benda berwujud padat bisa berubah menjadi benda berwujud cair, ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dia harus menerima kalor, ya. Nah, dia harus menerima kalor. Apa nama perubahan wujudnya? Yaitu namanya adalah mencair atau melebur. Ya. Nah, mencair atau melebur itu dari padat ke cair. Nah, yang saya garis lurus itu adalah membutuhkan kalor, ya. Dia menerima kalor. Nah, sedangkan yang garis putus-putus, ya, dia melepaskan kalor, ya. Dari cair ingin menjadi padat, ya, contohnya air menjadi es, ya. Nah, maka dia harus melepaskan kalor. Nama proses perubahannya adalah membeku. Nah, kemudian antara cair dan gas, ya. Benda cair bisa jadi benda gas, ya, contohnya air menjadi uap air, ya. Nah, maka istilahnya adalah menguap, ya. Nah, menguap ini membutuhkan kalor, ya. Jadi ketika benda cair menerima kalor, dia akan menjadi benda gas, ya, menguap. Nah, sebaliknya ketika benda yang berbentuk gas, ya, seperti asap gitu, uap, ya, ketika dia melepaskan kalor, ya, maka suhunya menjadi dingin, ya. Dia dari gas akan menjadi cair. Nah, istilahnya adalah mengembun, ya. Nah, jadi bagian yang di garis putus ini adalah bagian yang melepaskan kalor, ya. Jadi suhunya akan menjadi dingin, ya, turun suhunya karena kalornya lepas atau panasnya lepas. Lepasnya kemana? Ya, ke udara ke lingkungan di sekitarnya, ya. Nah, sedangkan garis yang tidak putus, ya, garis yang menyambung ini, ya, adalah menerima kalor. Kalau yang putus-putus ini melepas kalor. Nah, jadi dari perpindahan kalor atau panas, ya, pindah dari satu benda ke benda lainnya, nah, itu dapat mempengaruhi wujud suatu benda. Dari padat bisa jadi gas, dari gas bisa jadi padat. Dari padat bisa jadi cair, dari cair bisa jadi padat. Dari cair bisa menjadi gas, dari gas bisa jadi cair. Ya, nah ini istilahnya, ya, sudah dituliskan, ya. Hanya perlu diperhatikan mana yang melepaskan kalor dan mana yang menerima kalor. Ketika melepaskan kalor, maka sekali lagi dia itu akan turun suhunya ketika melepaskan. Dan ketika menerima kalor, dia akan naik suhunya, ya. Nah, baik, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.